Kenapa seorang wali menyamar jadi pencuri, lalu malah diangkat jadi penasihat raja? Ia tahu betul, rakyat lapar bukan karena tak ada makanan, tapi karena raja terlalu sibuk menghitung emas. Kalijaga tak datang membawa pedang, ia datang membawa pertunjukan. Wayang kulit, ia gelar pertunjukan di tengah pasar. Tokohnya bukan Rama atau Sinta, tapi raja yang rakus dan rakyat yang diam. Semua menonton, termasuk mata-mata kerajaan. Besoknya, ia ditangkap. Di hadapan raja, ia tidak membela diri, ia malah berkata, "Tuanku, aku hanya ingin rakyatmu mencintamu, tapi mereka bahkan tak berani menyebut namamu." Raja tertawa sinis, "Kau pikir wayang bisa menggulingkan tahta?" Kalijaga menjawab pelan, "Tahta bisa berdiri karena cerita, tapi bisa runtuh karena cerita juga." Raja tidak membunuh Kalijaga, ia malah memintanya jadi penasihat. Tapi Kalijaga menolak, "Aku bukan penasihat, aku hanya bayangan." Tapi bayangan bisa membuat raja terlihat lebih besar atau lebih kecil. 3 bulan kemudian, raja menghilang, istana kosong, rakyat bingung. Kalijaga muncul di alun-alun, membawa wayang baru. Tokohnya, seorang raja yang menyamar jadi rakyat. Belajar lapar, belajar takut, belajar diam. Raja ternyata menyamar jadi pengemis. Ia ingin tahu rasanya jadi orang biasa. Dulu ia bertubuh besar tapi kini tampak kurus. Ia kembali dengan wajah berbeda. Ia membakar daftar pajak, ia membebaskan budak, ia menangis di depan rakyat. Dan Kalijaga, ia pergi malam itu, tanpa pamit, hanya meninggalkan satu wayang di istana. Bayangan raja tanpa wajah. Kadang, perang paling berdarah, tak butuh darah sama sekali. Hanya butuh satu cerita yang cukup tajam untuk menusuk kesadaran. Dan Kalijaga tahu, jika kau ingin mengubah dunia, jangan teriak. Bikin mereka tertawa dulu, lalu diam, lalu berpikir, lalu menangis. Ia tidak pernah kembali ke istana, tapi bayangannya tetap tinggal di layar, di cerita, di hati orang-orang yang pernah menonton. Di antara akar beringin dan debu jalanan, ia menanam sesuatu yang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan, lama, dalam. Dan sejak malam itu, orang-orang mulai bicara, bukan tentang raja, tapi tentang cerita, tentang bayangan, tentang seseorang yang tak pernah meminta dikenang. Bayangan itu menyebar dari satu desa ke desa lain, dari satu anak ke ibunya, dari satu cerita ke hati yang belum sempat bertanya. Tak ada patung, tak ada prasasti, tapi setiap orang tahu, ia pernah lewat, diam, tapi dalam. Dan di layar putih yang digantung di antara 2 tiang bambu, bayangan itu terus bergerak, meski tangan yang menggerakkan sudah lama hilang. Bayangan itu bukan milik Kalijaga, tapi milik semua orang yang pernah diam, lalu berubah. Dan cerita itu belum selesai, ia hanya menunggu tangan baru untuk menggerakkan bayangan yang lain.